Baik, terima kasih saudara masih bersama kami dalam dialog yang membahas tentang mengenal ancaman puting beliung dan penanganannya di Aceh. Masih bersama saya Ariel Kahari dan 3 narasumber di studio TVRI. Baik, tadi kita sudah bahas tentang mengurangi resiko bencana ya, masalah angin puting beliung. Bang Is tadi mengatakan bahwa kalau melibatkan kampung, memotong kayu mungkin bisa mengurangi. Tapi kalau menanam pohon untuk mengurangi kecepatan angin misalnya, Pak Syahnan. Ya, sebenarnya bukan mengurangi kecepatan angin ya menanam pohon, tapi membuat lahan terbuka itu menjadi tertutup gitu ya, sehingga udara yang panas itu tidak cepat naik ke angkasa gitu. Jadi tidak bisa membentuk awan yang namanya awan cumulus tadi. Jadi penanaman pohon itu bukan untuk mencegah kekuatan angin itu, tapi untuk meredam terjadinya panas. Panas ya. Kan penyebabnya tadi itu panas bumi ya, panas di daerah area yang terbuka yang menyebabkan penguapannya naik ke atas menimbulkan awan yang disebut awan cumulus nimbus tadi. Jadi penanaman pohon juga sangat perlu karena memang sekarang banyak lahan-lahan kita yang ditebang sehingga juga sangat mengaktifkan sekali itu terjadinya pemanasan global seperti yang menyebabkan terjadinya juga angin puting beliung tadi. Jadi diharapkan kepada kita semua juga bisa untuk menata kembali lahan-lahan yang telah punah tadi untuk ditanam kembali dengan pohon-pohon. Kalau dapat dengan pohon-pohon seperti jangan yang mudah tumbang ya, misalnya pohon bambu seperti itu. Jadi kalaupun ada badainya tidak menimpa rumah seperti yang dikatakan Pak Marwan tadi. Artinya penanam pohon bisa dilakukan mulai dari rumah atau memang semacam harus buat taman kota misalnya atau iya, tidak? Boleh juga seperti taman kota. Yang penting lahan-lahan yang gundul yang memang tidak diperlukan untuk ditebang itu bisa ditanam kembali seperti itu. Baik, kalau akses informasi ke masyarakat, jujur kalau masa gempa saya termasuk orang yang mungkin beruntung karena bisa mendapatkan akses informasi mudah seperti itu. Jadi gempa langsung ketahuan. Kalau masa angin puting beliung, ini seperti apa? Apakah sudah bisa diakses? Mungkin karena akses mengenai informasi cuaca itu juga sebenarnya kalau kita mau itu di 2303 juga ada dari BMKG, cuman mungkin agak kurang begitu tapi bisa dicoba juga itu. Tapi memang nanti ada program yang namanya meteorologi early warning system. Jadi bisa dimuat juga nanti ke dalam RANET yang namanya sistem radio internet yang dimiliki oleh BMKG yang untuk sarana diseminasi informasi. Nanti akan dimasukkan juga data-data tentang MEWAS tadi. Jadi meteorologi early warning system tadi datanya akan dimasukkan di sana. Mungkin ini yang sudah mulai dijajakin yang Jalop itu ya. Pak Is juga sudah mulai mungkin mendapat informasi tentang itu, nanti bisa disebarluaskan lagi ke kabupaten kota seperti itu. Pak Is ingin nama sekali? Memang agak berbeda ya kalau untuk kalau yang INETWS tentang untuk tsunami early warning system, untuk MIUS meteorologi early warning system. Berbedanya banyak besarnya. Jadi saya aja pertama-tama mendapat informasi itu agak bingung karena dia berbentuk gambar. Jadi filenya. Itu juga filenya berbentuk gambar. Itu juga menjadi pertanyaan jika kita akan membuat itu semacam SMS gempa, apakah SMS jadi SMS atau MMS ntar jadinya. Mungkin MMS berarti masyarakat kita harus dididik lagi kan gambar itu gitu ya. Tetapi dengan pikselnya diperkecil kan untuk memasukkan MMS berarti harus diperkecil pikselnya, apakah itu akan memenuhi, makanya agak berbeda spesifikasi MIUS ini. Kalau dulu kita dengan mesin fax aja sering aja angka 3 itu terlihat, angka 8 terlihat seperti angka 3 ya kan. Jadi koordinatnya salah itu sudah berapa kilometer berubah. Jadi makanya kita sebenarnya mungkin MIUS itu hanya untuk petugas. Jadi diterjemahkan yang dia akan diserahkan ke kabupaten kota yang akan bisa meneruskan ke masyarakat. Kalau bisa masyarakat dalam bentuk apa nanti? Dalam peringatan dini, potensi. Idealnya seperti apa? Kalau tsunami early warning system sering